So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Keria dengan NIM 22137117. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai mengukur luas metode polar. Saya melakukan praktikum di lapangan di depan rektorat pada hari Jumat tanggal 11 November 2022. Cuaca pada saat itu hujan deras. Yang beranggotakan yang pertama ialah saya sendiri, yang kedua Ferdinand Atayuska, yang ketiga Muhammad Fauzan, yang keempat Muhammad Regiananta, yang kelima Zikra Zasraweda, dan yang keenam ialah Surya Faras Arhan. Baiklah, yang pertama ialah tujuan dari praktikum kali ini. 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Dan yang ketiga ialah mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Baiklah, selanjutnya ialah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama ialah yalon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat payung, yang kelima water pass, yang keenam rompi atau helm safety, yang ketujuh baut ukur, yang kedelapan kompas, yang kesembilan mantel. Selanjutnya ialah keselamatan kerja. Mahasiswa menggunakan sepatu, helm safety, dan rompi safety sebagai identitas diri. Yang kedua, dalam membawa yalon diarahkan dalam posisi vertikal. Dan yang ketiga, hindarkan alat dari kemungkinan menghilang. Dan selanjutnya ialah fokus pada pekerjaan. Dan yang kelima, sebelum melakukan praktikum membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya ialah langkah kerja. Yang pertama, di bagian persiapan. Yang pertama, persiapkan alat yang dibutuhkan. Yang kedua, buat bon alat dan ditandatangani oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga, pergi ke lokasi praktek. Dan langkah kerja untuk mendapatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Yang pertama ialah tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Yang kedua, dirikan pesawat di tengah-tengah area lokasi pengukuran. Dan yang ketiga, lakukan penyetelan alat atau PPD sampai didapat ke dataran. Yang keempat, dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Dan yang kelima, arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca batas atas, batas tengah, dan batas bawah, dan sudut horizontalnya. Dan yang kedelapan, dengan cara yang sama lakukan pada titik-titik berikutnya. Dan yang kesembilan, ukur tinggi pesawat dengan rollmeter. Yang kesepuluh, lakukan perhitungan jarak beda tinggi dan ketinggian masing-masing titik. Dan yang kesembilan, gambar hasil pengukuran. Baiklah, selanjutnya ialah sketsa. Berikut adalah sketsanya. Berikut ialah data praktikum yang digunakan. Yang pertama, titik P1. Batas tengahnya yaitu 1,182 meter, batas atasnya 1,211, batas bawahnya 1,141 dengan sudut 43 derajat. Dan titik P2, batas tengahnya 1,224, batas atasnya 1,260, batas bawahnya 1,175, sudutnya ialah 96 derajat. Titik P3, BT-nya 1,242, BA-nya 1,285, BB-nya 1,182 dengan sudut 132. Selanjutnya ialah titik P4 dengan BT 1,332, BA-nya 1,380, BB-nya 1,289 dengan sudut 192 derajat. Dan selanjutnya titik P5 dengan BT 1,293, BA-nya 1,343, BB-nya 1,242 dan sudutnya ialah 245. Baiklah, berikut ialah pembahasan atau analisis data. Jarak dari alat ke titik P1, jarak optifnya BA dikurang BB dikali 100 mendapatkan jarak optisnya 7 meter dengan sudut 43 derajat. XP YP menggunakan NIM 1. NIM saya kebetulan 17, jadi 117
X1-nya XP ditambah DAB sin alfa AB sama dengan 117 ditambah 7 sin 43 sama dengan 121,77398852. Dan selanjutnya Y1 sama dengan YP ditambah DAB cos alfa AB sama dengan 117 ditambah 7 cos 43 sama dengan 117 ditambah 5,11 9475911 sama dengan 122,119475911. Dan selanjutnya ialah jarak untuk alat KP2. Jarak optisnya sama dengan yang pertama. Rumusnya mendapat dikasih 8,5 meter dengan alfanya sama dengan 96. Rumusnya ialah X2 sama dengan X1 ditambah DAB sin alfa kali AB. Mendapatkan hasil 130,22742463 dan Y2-nya Y1 ditambah DAB cos alfa kali AB sama dengan 121,2309837. Untuk jarak alat ke titik P3 jarak optisnya yaitu 10,3 meter dengan sudut dengan alfanya 132. X3-nya sama dengan 137,88181633, sedangkan Y3-nya 114,33893872. Dan untuk jarak KP4 jarak optisnya 9,1 meter dengan alfanya 192. X4-nya sama dengan 135,98981994, sedangkan Y4-nya sama dengan 105,43779555. Sedangkan jarak dari alat KP5 jarak optisnya 10,1 meter dengan alfa 2,245 derajat. X5-nya 126,83611129 dan Y5-nya 101,169351111. Berikut ialah titik P1, P2, P3, P4, P5 dengan koordinat X dan Y. Dan selanjutnya ialah kita mencari dua luas sama dengan kiri dikali kanan, sedang kiri dikurang kanan. Jadi luas keseluruhan mendapatkan 203,84848 meter kuadrat. Berikut ialah hasil dari pengolahan data. Alat ke titik P1 jaraknya 7 meter, alat ke titik P2 8,5 meter, alat ke titik P3 10,3 meter, alat ke titik P4 9,1 meter, alat ke titik P5 10,1 meter. Dan berikut ialah koordinat X dan Y. Dan selanjutnya total luas sama dengan 203,848 meter kuadrat. Baiklah, selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan ialah mengukur luas adalah salah satu kegiatan penting dalam industri pertambangan. Salah satu cara perhitungan luas adalah dengan metode polar. Metode polar adalah satu metode pengukuran luas yang mana kita hanya menempatkan alat di satu titik saja, sedangkan titik bidinya berbeda-beda. Dalam menghitung luas, kita harus memasukkan semua angka dalam perhitungan. Total jarak yang didapatkan antara alat dan titik bidik ialah alat KP1 sama dengan 7 meter, alat KP2 8,5 meter, alat KP3 10,3 meter, alat KP4 9,1 meter, dan alat KP5 10,1 meter. Total keseluruhannya ialah daerah yang diukur adalah 203,848 meter kuadrat. Dan selanjutnya ialah saran. Dalam mengukur jarak alat ke titik bidikan, kita harus memastikan bahwa kita memasukkan benang atas dikurang benang bawah dikali 100, jangan tertukar benang tengah. Dan yang kedua, dalam mengukur koordinat, kita harus memasukkan semua datanya atau angkanya karena setiap angka itu penting dalam perhitungan luas. Baiklah, sekian laporan praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.